Anda masih bersama Cybernasa yang berada di bawah naungan PT Menara Naga Samudra. Cybernasa www.cybernasa.com. Bagaimana Yang Mulia Bapak Irwan Yustiarsa SH sebagai kuasa hukum dari Camat Belanakan mengenai pemberitaan yang ada di HD Jabar? Begini, terima kasih ya kepada Kang Ade. Saya dalam hal ini selaku kuasa hukum Yang Mulia Bapak Purwani, Camat Belanakan, menanggapi pemberitaan dari HD Jabar. Setelah saya cermati, ada 3 poin penting yang perlu kita luruskan kepada masyarakat Subang. Meluruskan dalam hal ini bukan membela kepada Yang Mulia Bapak Camat Belanakan, tapi menerangkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tanpa ada kesan tendensius, tanpa ada kesan ingin menghakimi atau menjelek-jelekan pejabat publik demi kepentingan oknum tertentu, karena mungkin ada sakit hati kepada Yang Mulia Bapak Purwani selaku Camat Belanakan saat ini. Perlu untuk diketahui, pada prinsipnya 3 pemberitaan dari HD Jabar itu adalah pada prinsipnya ada 3 poin. 1, diduga Camat Belanakan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sebagai Camat Belanakan, yaitu hanya datang di kantor, tidur, suruh bikin kopi kepada stafnya, tidak melakukan tugas-tugasnya sebagai mana fungsinya sebagai camat di kantor Camat Belanakan. Yang kedua, diduga tidak melakukan pembinaan kepada pemerintah desa di wilayah Kecamatan Belanakan. Bahkan kesannya bukannya membina, malah membinasakan. Yang ketiga, diduga hobi bermain judi online. Ini hal-hal yang sangat, menurut kami sendiri yang mengenal sosok Yang Mulia Bapak Camat Purwani, Camat Belanakan, semenjak beliau menjadi sekretaris KPUD Subang, 3 hal itu tidak pernah saya mengetahui pada saat menjadi sekretaris KPUD Subang. Bekerja secara profesional sebagai tupoksinya sebagai sekretaris KPUD, melayani komisioner untuk keperluan pemilu kada di Kabupaten Subang dalam 2 pemilu kada, dan melakukan kerjasama yang baik dengan stakeholder yang berkaitan dengan pemilu kada, baik LSM, Ormas maupun perseorangan yang mempunyai kepedulian kepada 2 penyelenggaraan pemilu kada pada saat beliau menjadi sekretaris KPUD Subang. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya pada saat itu selaku ketua Forum Transparansi Pilkada Subang yang selalu menyoroti permasalahan di pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Subang. Tentunya saya bersinergi meminta informasi, menyampaikan keluhan rekan-rekan wartawan LSM Ormas mengenai keberadaan KPU, dan direspon positif oleh Pak Purwani, Yang Mulia Bapak Purwani selaku sekretaris KPUD Subang.
kerja sebagai sekretaris KPUD Subang itu sangat berat. Dengan titik poinnya adalah hal-hal yang saya katakan tadi, karena berkaitan dengan pemilihan presiden, pemilihan anggota DPRD RI, provinsi dan kabupaten, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, pemilihan bupati dan wakil bupati Subang di 2 periode pemilu kada itu. Nah, karena beliau mengatakan kepada saya secara kepangkatan sudah tidak memadai lagi untuk menjadi sekretaris KPUD Subang, makanya kembali lagi kepada beliau memilih kembali kepada Pemkab. Adanya undang-undang di KPU itu, adanya pilihan apakah mau berkarir di KPU atau berkarir kembali ke Pemkab. Beliau memilih kembali ke Pemkab, yang saya tahu menjadi camat di Tanjung Siang, dan itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebagai camat di Tanjung Siang tidak ada keluhan. Nah, setelah menjadi camat di Tanjung Siang tetap komunikasi lancar dengan saya, dengan rekan-rekan LSM Ormas lancar. Lalu beliau mengatakan, "Bang, saya ingin mendharma baktikan diri saya sebagai camat di kampung halaman saya, sebagai pesan daripada orang tua saya, almarhum bapak saya. Jadi camat di Blanakan, memajukan daerah Blanakan dalam kawasan teritorial Kecamatan Blanakan, yaitu seluruh desa yang ada di Kecamatan Blanakan." Saya merespon positif, saya mendukung penuh, rekan-rekan LSM Ormas juga mendukung dalam kawasan teritorial Kecamatan Blanakan, yaitu seluruh desa yang ada di Kecamatan Blanakan. Saya merespon positif, saya mendukung penuh, rekan-rekan LSM Ormas juga mendukung penuh yang dekat dengan beliau ya. Nah, bertepatan dengan beliau menjadi camat, lalu saya juga beberapa setahun yang lalu ditunjuk sebagai kuasa hukum Abdesi Kabupaten Subang. Salah satu tugas saya adalah berkoordinasi dengan camat Blanakan. Saya ingat persis ada banyak masalah yang saya selesaikan di wilayah kerja camat Blanakan pada saat tentunya yang mulia Bapak Purwani selaku Pak Camatnya. Kita menyelesaikan beberapa permasalahan di desa Blanakan, dikumpulkan di kantor desa Blanakan. Saya diberikan kesempatan memaparkan visi misi saya selaku kuasa hukum Abdesi pada saat itu kepada kepada kades-kades kepala desa di Blanakan, kemudian menyelesaikan masalah-masalah antara LSM atau Ormas peran serta masyarakat di desa Blanakan, di Kecamatan Blanakan dengan perangkat desa di Kecamatan Blanakan. Semua diselesaikan dengan baik tanpa ada hal-hal yang sifatnya untuk bertindak seperti yang dikatakan oleh oknum yang mengatakan kepada media HD Jabar itu. Penegasan saya untuk diketahui, yang mulia Bapak Camat Purwani itu saat ini sudah 2 kali atau bahkan 3 kali dipanggil oleh pihak kejaksaan berkaitan dengan penanganan kasus dari mantan Kades Blanakan. Beliau telepon kepada saya, "Gimana ini Bang?" Saya dipanggil, "Laksanakan, taat tunduk patuh kepada hukum, bersikap objektif, jangan subjektif, berikan data sesuai dengan apa adanya, jangan membunuh karakter orang, coba mengayomi dan
melakukan edukasi kepada para kepala desa. Dari penjelasan saya ini, karena saya sering berkunjung ke kantor Camat Belanakan, saya tidak pernah ketemu beliau itu tidur selama menjabat sebagai camat. Saya juga tidak pernah mendapatkan laporan dari para kepala desa di Kecamatan Belanakan kalau menemuin Bapak Camatnya lagi tidur. Bapak Camatnya selalu akomodir semua keinginan para kepala desa. Tentunya pertemuan dengan para kades dalam menyelesaikan masalah mereka itu tidak melulu ada di kantor camat, bisa juga di luar kantor camat. Apakah di kantor kepala desa yang punya masalah, ataukah menghadiri pertemuan antara kepala desa dengan LSM Ormas, ataupun dalam bentuk silaturahmi di rumah kepala desa, di rumah perangkat desa, ataupun silaturahmi di pihak LSM Ormas selaku peran serta masyarakat di Kecamatan Belanakan. Artinya di mana posisi hanya datang tidur minta bikin kopi, itu sama sekali tidak bisa kita menjustifikasi itu dengan kegiatan beliau seperti itu. Di mana posisi membinasakan perangkat desa. Orang saya aja sebagai kuasa hukum abdesi pada saat itu selalu komunikasi sebagaimana yang saya terangkan. Terakhir mengenai hobi yang dikatakan diduga hobi judi online. Saya itu mengenal beliau seperti yang saya terangkan tadi semenjak menjadi sekretaris KPUD Subang. Tidak ada itu dia tahu hal-hal kayak gitu, gaptek orang itu. Beliau itu gaptek dalam hal-hal yang sifatnya media medsos yang model-model kayak begitu. Sama seperti saya, beliau itu hanya hal-hal yang sifatnya administratif dia paham. Tapi kalau game-game judi online itu sama sekali tidak tahu dia itu. Terpenting lagi untuk masyarakat percaya, ya, beliau itu masih punya anak yang harus kuliah, masih punya tanggungan anak. Apa iya gajinya dibuat main judi online? Pakai otak coba. Jadi tolonglah rekan-rekan ini memahami secara komprehensif, objektif. Untuk itulah menggarisbawahi penjelasan saya ini, dari tingkat keagamaannya beliau ini patuh, taat menjalankan ibadah, kemudian dari tingkat teknologi, penguasaan teknologi game online dan hal-hal yang berbau medsos perjudian beliau itu gaptek. Kemudian dari tingkat kebutuhan biaya pendidikan anaknya juga masih banyak, masih perlu. Masa mau dibuat untuk judi online itu kan tidak rasional. Yang terakhir adalah yang perlu diketahui, saya kemarin sudah memfasilitasi pihak Pemret HD Jabar, dalam hal ini Kang Hadi dengan rekannya wartawan satunya lagi, saya, Yang Mulia Bapak Camat Purwani, Yang Mulia Bapak Dede Tesa, bertempat di NF Futsal. Itu kita sudah saling memahami, sudah tabayun lah istilahnya, sudah saling memaafkan dan tidak akan memperpanjang permasalahan ini. Karena kita ini yang dari pihak HD Jabar juga teman kita, siapa sih? Kita tahu ini ada hal-hal yang lain karena unsur emosional, unsur subjektif, sehingga menjustifikasi, mendiskreditkan pejabat publik kok sedemikian rupa.
Tapi saya mengatakan kepada beliau, tidak perlu masuk kepada ranah hukum. Inilah risiko menjadi pejabat publik. Dina orang bener aja piomongan, komo orang teu bener. Pasti menjadi bulan-bulanan. Namun beliau meminta tolong kepada saya menjelaskan kepada publik, dan saya berani memikul tanggung jawab menjelaskan itu. Kenapa? Karena saya mengenal beliau yang mulia Bapak Purwani selaku camat Belanakan saat ini tuh sebagaimana penjelasan saya tadi di awal, bukan sehari dua hari, sangat mengenal beliau, sering berkunjung ke rumahnya, sering berkomunikasi kumpul-kumpul dengan rekan-rekan LSM Ormas, dengan rekan-rekan wartawan, sehingga tidak ada masalah-masalah yang disebutkan 3 hal tadi itu. Malas ke kantor hanya suruh staf bikin kopi, membinasakan kepala desa, bukan membina atau boleh dibilang membinasakan perangkat desa, itu tidak ada itu. Dan apalagi judi online. Ingat, itu sama sekali tidak benar. Dan semenjak adanya undang-undang desa, fungsi camat itu hanya lebih kepada mengkoordinir kerja-kerja daripada pemerintah desa. Jadi pihak kepala desa dengan adanya undang-undang desa mempunyai otonomi sendiri melakukan tata kelola pemerintahan desanya, sehingga camat tidak bisa mengintervensi terlalu jauh, hanya bisa bersifat mengkoordinir dan menyampaikan program-program daripada Pemkab Subang disampaikan kepada pemerintah desa di wilayah kecamatan masing-masing, dalam hal ini wilayah kecamatan Belanakan. Sehingga dengan demikian, apapun program daripada pemerintah desa di kecamatan Belanakan, Pak Camat itu hanya jangan sampai melanggar aturan, lakukan sesuai dengan tata perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai menabrak regulasi yang ada. Tugas beliau tuh hanya mengingatkan saja, tidak bisa mengatur anggaran desa, tidak bisa mengatur harus pekerjaan fisiknya seperti ini. Camat tidak punya kewenangan itu. Semua kewenangan ada di pemerintah desa. Benar tidaknya mereka mengelola anggaran dan pelaksanaan fisik, dana desa dan bantuan, banprov dan sebagainya, ada IRDA nanti yang mengaudit berdasarkan pengawasan dari pihak camat. Jadi terlalu berlebihan rasanya kalau camat harus mengintervensi terlalu dalam pekerjaan daripada kepala desa dan pemerintah desa di wilayah kecamatan Belanakan. Ini yang harus dipahami oleh stakeholder di Kabupaten Subang, baik rekan-rekan LSM Ormas dan siapapun itu. Kami berterima kasih adanya media yang selalu bekerja sama kepada pejabat publik yang ada di Kabupaten Subang. Hal ini, melalui kesempatan ini, bisa kami melihat sebagai hak jawab, walaupun hak jawab harusnya kepada HD Jabar. Hak jawab kepada HD Jabar sudah dilaksanakan kemarin sebagaimana penjelasan saya di awal tadi. Sekarang saya menjelaskan melalui media yang lain, sehingga tidak ada lagi media yang mengutip pemberitaan diteruskan ke grup WhatsApp, seolah-olah tidak ada bantahan, padahal sudah ada bantahan, bahkan sudah ada tabayun, sudah ada saling memaafkan. Seperti itu, Kang Ade, yang bisa saya jelaskan. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Kita wajib mengawasi kinerja pejabat publik, tapi kita tidak punya hak untuk menjustifikasi, mendiskreditkan pejabat publik dalam tataran manapun, baik PJ Bupati, Sekda, baik Asda, Kadis, Kaban, Camat, Kepala Desa.
tanpa adanya fakta yang konkret. Semua harus berdasarkan fakta. Jangan ada pembunuhan karakter, jangan ada pendiskreditan kepada pejabat publik hanya untuk kepentingan oknum tertentu. Jangan gunakan media sebagai ajang balas dendam, karena media juga arif dan bijaksana, ada hak jawab di sini. Melalui kesempatan inilah hak jawab ini kita gunakan, dan kami menganggap hal ini sudah terang benderang. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Kang Ade selaku kuasa hukum dari Yang Mulia Bapak Purwani selaku Camat Blanakan. Yang terakhir gini, Yang Mulia sebagai Pak Bagi kita bersama. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Kang Ade selaku kuasa hukum dari Yang Mulia Bapak Purwani selaku Camat Blanakan. Yang terakhir gini, Yang Mulia sebagai Pak kuasa hukum dari Camat Purwani, apakah nanti akan ada upaya hukum dalam mengenai ini? Kalau untuk kepada upaya hukum, tadi saya sudah menjelaskan kemungkinan itu ada, tapi kita tidak menggunakan hal itu karena sudah ada tabayun tadi yang saya katakan, sudah ada pertemuan dengan pihak dari HD Jabar, sudah ada kesepakatan di mana saksinya adalah Yang Mulia Bapak Dede Tesa, saya bersama Yang Mulia Bapak Camat Purwani, dan dari pihak HD Jabar ada Kang Hadi dengan rekan wartawannya sebagaimana penjelasan saya. Dengan adanya tabayun ini, saling memaafkan ini, ya berarti upaya hukum yang terbaik adalah ya musyawarah mufakat, saling memaafkan. Tidak perlu lagi kita membawa kepada melapor ke Dewan Pers atau apalagi kepada lembaga APH. Ini menjadi pembelajaran kita bersama sajalah untuk saling mengintrospeksi diri. Jangan mudah menjustifikasi pejabat publik kalau tidak ada fakta yang konkret. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, ya. Kang Ade ya. Terima kasih telah bergabung bersama Cybernasa. www.cybernasa.com